Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Start with Why karya Simon Sinek. Kali ini kita memasuki bagian ketiga, pemimpin butuh pengikut. Pembahasan pertama, munculnya kepercayaan. Mengatakan bahwa sebagian besar pegawai perusahaan merasa malu bekerja di tempat kerjanya hanyalah mengecilkan hal yang sebenarnya. Bukanlah rahasia bahwa pegawai merasa diperlakukan dengan buruk. Dan jika sebuah perusahaan memperlakukan orang-orang dengan tidak baik, perhatikan saja bagaimana pegawai memperlakukan pelanggan. Lumpur menggelinding memenuhi bukit. Dan jika berdiri di bawah bukit, kita mendapatkan pukulan terbesar. Di dalam sebuah perusahaan, biasanya yang berada di bawah bukit adalah pelanggan. Di sepanjang tahun 1980-an, seperti inilah kehidupan di Continental Airlines, maskapai terburuk di dalam industri penerbangan. Saya bisa melihat masalah terbesar Continental begitu memasuki pintu mereka di bulan Februari tahun 1994. Tulis Gordon Bethune di buku From Worst to First tentang pengalaman pertama CEO dari kebangkitan Continental itu. Tempat itu adalah tempat yang buruk untuk bekerja. Para pegawai kasar kepada pelanggan, kasar pada satu sama lain, dan malu bekerja di perusahaan mereka. Dan kita tidak bisa memiliki produk yang baik tanpa orang-orang yang datang bekerja dengan gembira. Itu mustahil, kenangnya. Herb Kelleher, kepala Southwest selama 20 tahun, dianggap menyimpang karena mengemukakan pendapat bahwa adalah tanggung jawab perusahaan untuk terlebih dulu mengasuh pegawainya. Pegawai yang bahagia memastikan pelanggan yang bahagia, katanya. Dan pelanggan yang bahagia memastikan pemegang saham yang bahagia. Itulah urutannya. Untungnya, Bethune menganut kepercayaan yang menyimpang ini. Beberapa orang akan mengatakan bahwa budaya Continental begitu beracun karena perusahaan itu sedang mengalami kesulitan. Mereka akan mengatakan bahwa sulit bagi eksekutif untuk berfokus pada apapun selain bertahan hidup ketika sebuah perusahaan menghadapi saat yang sulit. Setelah kita bisa menguntungkan lagi, kata mereka, maka kita akan memperhatikan hal-hal yang lain. Dan tidak diragukan, di sepanjang tahun 1980-an dan awal 1990-an, Continental mengalami kesulitan besar. Perusahaan ini 2 kali mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 dalam 8 tahun. Sekali di tahun 1983 dan sekali lagi di tahun 1991. Dan pengalaman 10 kali mengganti CEO dalam 1 dekade. Pada tahun 1994, tahun ketika Bethune mengambil alih sebagai CEO terbaru, perusahaan telah merugi $600 juta dan berada di peringkat terakhir pada setiap kategori kinerja yang bisa diukur. Tetapi semua itu tidak bertahan lama setelah Bethune tiba. Di tahun berikutnya, Continental menghasilkan $250 juta dan segera naik peringkat sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk bekerja di Amerika. Dan walaupun Bethune melakukan perubahan yang bermakna untuk memperbaiki operasional perusahaan, tetapi keberhasilan terbesar adalah di kategori kinerja yang nyaris mustahil untuk diukur, kepercayaan. Kepercayaan tidaklah muncul hanya karena penjual mengemukakan alasan rasional dari mengapa pelanggan harus membeli produk atau jasanya, atau karena seseorang eksekutif menjanjikan perubahan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang ada di dalam sebuah daftar periksa. Memenuhi semua tanggung jawab kita tidaklah menciptakan kepercayaan. Percaya adalah suatu perasaan, bukan suatu pengalaman rasional. Kita mempercayai orang dan perusahaan bahkan ketika segalanya tidak bekerja dengan baik. Dan kita tidak mempercayai orang lain walaupun segalanya bekerja sebagaimana mestinya.
Daftar periksa yang sudah diselesaikan seluruhnya tidaklah menjamin kepercayaan. Kepercayaan mulai muncul ketika kita memiliki perasaan bahwa orang lain atau organisasi digerakkan oleh hal-hal lain selain keuntungan diri. Bersama kepercayaan, datanglah perasaan akan nilai-nilai yang real, bukan nilai yang disertakan dengan uang. Menurut rumusnya, nilai adalah pengubah kepercayaan. Kita tidak bisa meyakinkan seseorang bahwa kita memiliki nilai, sama seperti kita tidak bisa meyakinkan seseorang untuk mempercayai kita. Kita harus memenangkan kepercayaan dengan mengkomunikasikan dan menunjukkan bahwa kita memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Kita harus membicarakan mengapanya kita dan membuktikannya dengan apa yang kita lakukan. Sekali lagi, mengapa hanyalah suatu kepercayaan. Bagaimana adalah tindakan yang kita ambil untuk mewujudkan kepercayaan itu. Dan apa adalah hasil dari tindakan itu. Ketika ketiganya seimbang, kepercayaan akan terbangun dan nilai akan tertangkap. Inilah yang dilakukan oleh Bethune. Ada banyak eksekutif berbakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola operasional perusahaan. Tetapi kepemimpinan yang hebat tidaklah melulu didasarkan pada kemampuan operasional yang hebat. Memimpin tidaklah sama dengan menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin berarti kita memenangi jabatan tertinggi, entah karena upaya kita sendiri, keberuntungan, atau bersiasat di politik internal. Tetapi, memimpin berarti orang lain bersedia mengikuti kita. Bukan karena mereka wajib, bukan karena mereka dibayar untuk melakukannya, tetapi karena mereka ingin melakukannya. Frank Lorenzo, CEO sebelum Bethune, mungkin adalah pemimpin kontinental, tetapi Gordon Bethune mengetahui bagaimana cara memimpin perusahaan. Orang yang memimpin bisa melakukan karena orang yang mengikutinya mempercayai bahwa keputusan yang dibuat di tingkat atas pada intinya adalah demi kepentingan terbaik kelompok. Pada gilirannya, orang-orang yang percaya akan bekerja keras karena mereka merasa sedang bekerja untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sebelum kedatangan Bethune, lantai ke-20 kantor pusat perusahaan, lantai para eksekutif, tidak boleh dimasuki orang kebanyakan. Ruang kantor mewah para eksekutif itu dikunci. Yang boleh berkunjung hanyalah mereka yang jabatan terendahnya adalah wakil presiden senior. Untuk naik ke lantai itu diperlukan kartu kunci. Kamera pengaman ada di mana-mana. Satuan pengaman bersenjata berkeliaran di sana untuk menghapus setiap keraguan bahwa isu keamanan bukanlah isu sepele. Jelas bahwa isu kepercayaan diderita oleh perusahaan ini. Ada sebuah kisah dari mulut ke mulut bahwa Frank Lorenzo bahkan tidak mau minum soda di pesawat Continental jika dia tidak membuka sendiri kalengnya. Dia tidak mempercayai siapapun. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa tidak seorang pun mempercayainya. Akan sangat sulit memimpin jika seorang yang seharusnya memimpin tidak punya kecenderungan untuk diikuti. Bethune sangat berbeda. Dia mengerti bahwa jauh melebihi struktur dari sistem. Sebuah perusahaan tidaklah lebih dari sekumpulan orang. Orang tidak berbohong kepada dokternya sendiri. Orang tidak berbohong kepada dokternya sendiri, katanya. Dan orang tidak bisa berbohong kepada pegawainya sendiri. Bethune memulai dengan mengubah budaya perusahaan dan memberi sesuatu yang bisa dipercaya oleh setiap orang. Dan apa yang secara khusus dia berikan untuk dipercaya oleh orang-orangnya yang pada gilirannya dapat mengubah maskapai terburuk di industri penerbangan menjadi maskapai terbaik dengan orang-orang yang sama dan peralatan yang sama. Ketika di sekolah tinggi, saya punya teman sekamar bernama Howard George Yumowitz. Sekarang dia pengacara di Chicago. Dan sejak usia dini, dia telah belajar tentang hasrat manusia
yang sangat sederhana. Dibesarkan di pinggiran kota New York, dia bermain sebagai pemain gelandang luar sebuah tim terburuk di liga kecil. Tim mereka nyaris selalu kalah, dan juga bukan kalah tipis, mereka selalu dibabat habis. Pelatih mereka adalah seorang pria yang baik dan ingin menanamkan sikap positif pada atlet-atlet kecil. Setelah salah satu kekalahan yang sangat memalukan, pelatih mengumpulkan tim dan mengingatkan, tidak jadi masalah siapa yang menang atau kalah. Yang terpenting adalah bagaimana kalian bermain. Pada saat itulah Howard kecil mengangkat tangan dan bertanya, lalu mengapa kita harus mencatat skor? Sejak usia belia, Howard mengerti hasrat yang sangat manusiawi untuk menang. Tidak ada orang yang senang untuk kalah, dan orang yang paling sehat menjalani hidupnya untuk menang. Satu-satunya variasi adalah skor yang digunakan. Bagi beberapa orang, skor yang digunakan adalah uang. Bagi orang lainnya, skor itu adalah ketenaran atau penghargaan. Bagi beberapa lainnya lagi, skor itu adalah kekuasaan, cinta, kekeluargaan, atau kepuasan rohaniah. Jenis ukurannya relatif, tetapi hasratnya sama. Seseorang miliarder tidak perlu bekerja. Uang hanyalah menjadi cara untuk mencatat skor, pertunjukan relatif tentang situasi kondisinya. Seorang miliarder yang hanya kehilangan jutaan dolar karena keputusan yang buruk pun bisa mengalami depresi. Meskipun uang jutaan dolar itu tidak berdampak apapun pada gaya hidupnya, tidak ada orang yang senang untuk kalah. Dorongan untuk menang itu sendiri bukanlah lantas menjadi hal yang buruk, tetapi masalah muncul ketika jenis ukuran itu menjadi satu-satunya ukuran sukses, ketika apa yang kita capai tidak lagi berkaitan dengan mengapa yang telah kita tetapkan di awal ketika kita ingin mencapainya. Bethune berniat membuktikan kepada setiap orang di Continental bahwa jika ingin menang, mereka bisa menang. Dan sebagian besar pegawai bertahan untuk mencari tahu apakah dia benar. Menang ada beberapa kecualian. Seorang eksekutif yang pernah menunda keberangkatan sebuah pesawat hanya karena dia terlambat telah diminta untuk meninggalkan perusahaan. Begitu pula 39 dari 60 eksekutif puncak yang tidak percaya pada mengapanya Bethune. Terlepas dari beberapa panjang pengalaman mereka atau apa yang pernah mereka lakukan, mereka diminta untuk meninggalkan perusahaan jika tidak mau bekerja sebagai tim dan tidak bisa menyelesaikan diri dengan budaya baru yang ingin dibangun oleh Bethune. Di Continental baru, tidak ada ruang bagi mereka yang tidak percaya. Bethune tahu bahwa membangun sebuah tim untuk maju dan menang berarti lebih dari sekedar pidato muluk dan bonus untuk manajer puncak jika mereka berhasil mencapai target pendapatan tertentu. Dia tahu bahwa jika dia ingin membangun sukses yang nyata dan langgeng, orang-orang harus dimenangkan, bukan untuk dirinya, bukan untuk pemegang saham, dan bahkan untuk pelanggan. Untuk sukses yang langgeng, Continental harus ingin menang untuk diri mereka sendiri. Segala sesuatu yang dia bicarakan selalu berkaitan dengan bagaimana semua itu akan bermanfaat bagi pegawai. Alih-alih memberitahu pegawai untuk menjaga kebersihan pesawat demi pelanggan, dia menunjuk ke sesuatu yang lebih nyata. Setiap hari mereka datang untuk bekerja di pesawat. Penumpang akan pergi setelah penerbangan selesai. Tetapi banyak petugas pesawat yang harus tinggal setidaknya untuk satu penerbangan lagi. Akan lebih menyenangkan untuk datang bekerja ke lingkungan yang lebih bersih. Bethune juga menghapus semua tindakan keamanan di lantai ke-20. Dia memberlakukan kebijakan pintu terbuka dan menjadikan dirinya bisa diakses oleh siapapun. Dia sering muncul dan ikut mengangkat tas bersama beberapa pengangkat koper di bandar udara. Mulai sekarang,
Continental adalah sebuah keluarga dan semua orang harus bekerja bersama. Beton berfokus pada hal-hal yang mereka tahu penting, dan hal yang terpenting bagi maskapai penerbangan adalah terbang tepat waktu. Di awal tahun 1990-an, sebelum Beton tiba, Continental berada di peringkat terbawah dari 10 maskapai penerbangan terbesar di Amerika. Jadi, Beton memberitahu pegawainya bahwa untuk setiap bulan ketika presentasi tepat waktu Continental berada di peringkat 5 besar, setiap pegawai akan menerima cek sebesar $65. Jika kita pertimbangkan bahwa Continental mempunyai 40.000 pegawai di tahun 1995, maka pada setiap bulan ketika penerbangan mereka tepat waktu, biaya perusahaan akan membengkak $2,5 juta. Tetapi Beton tahu bahwa dia sedang mendapatkan kesempatan yang bagus setiap bulannya. Keterlambatan penerbangan merugikan sekitar $5 juta dalam bentuk penerbangan pengeluaran. Misalnya, terlewatnya penerbangan lanjutan dan kewajiban perusahaan untuk membiayai penginapan penumpang. Tetapi, yang terpenting bagi Beton adalah apa yang dilakukan oleh program bonus ini kepada budaya perusahaan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, puluhan ribu pegawai termasuk para manajer mengarah ke arah yang sama. Hilang sudah hari-hari ketika hanya manajer puncak yang menikmati manfaat dari keberhasilan. Ketika perusahaan berkinerja yang dengan baik, setiap orang mendapatkan $65 dan tidak seorang pun yang mendapatkannya ketika perusahaan tidak mencapai sasaran. Beton bahkan bersiteguh bahwa $65 itu harus dibayar dengan cek tersendiri. Jumlah itu bukan hanya ditambahkan ke cek gaji. Ini bukan gaji, ini adalah lambang dari kemenangan. Dan di setiap cek dicantumkan pesan yang mengingatkan mengapa mereka datang untuk bekerja. Terima kasih telah membantu Continental menjadi salah satu yang terbaik. Kami mengukur hal-hal yang benar-benar bisa dikendalikan oleh pegawai, kata Beton. Kami mempertaruhkan sesuatu yang bisa dimenangkan atau dikalahkan secara bersama-sama, bukan secara terpisah. Segala sesuatu yang mereka lakukan membuat orang merasa bahwa mereka bersama-sama di dalam perjuangan itu, dan memang itulah kenyataannya. Demikian bahasan bab pertama dari bagian ketiga, dan selanjutnya saya akan membacakan pembahasan kedua dari bagian ketiga, yaitu satu-satunya perbedaan antara kita dan manusia. Gua adalah mobil yang kita kendarai, yang akan saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.